Oke, hari ini kita akan belajar lanjut lagi ke halaman transaksi. Minggu lalu sudah sampai di pengolahan data kasir. Hari ini kita masuk ke pengolahan data apotik. Apotik yang terakhir kok. Pengolahan data apotik dengan pengolahan data apotik, lalu petugas pendaftaran untuk rawat inap, dengan monitoring cleaning service, dengan monitoring dapur. Tinggal 4 lagi. Nah, tapi sebelumnya kita akan menambahkan navigasi di bagian ini. Oke. Kita gunakan script yang record count navigation. Ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, kita buat dia punya navigasi page-nya itu untuk ini kita tempatkan di halaman sendiri, kemudian tinggal kita panggil di halaman-halaman yang lain. Kemudian ini untuk fungsinya, fungsi query, namanya fungsi query, atau mau kasih nama fungsi yang lain terserah. Lalu di bagian bawah sini kita letakkan di atas tabel di halaman view. Kemudian ini kita ganti di bagian tabel di perulangannya. Coba kita tes dulu. Buka di sebuah file, kita buat halaman sendiri. Ini halaman ini apakah per masing-masing view kah? Untuk yang ini. Untuk ini per masing-masing. Jadi ini kita mau taruh di mana nih? Di bagian kita jangan taruh di luar. Di kontrol son. Aset di sini. Tapi dia itu dipakai untuk semua. Oh, kalau pakai semua berarti kita taruh di luar. Di sini. Buat halaman baru. Ini hanya satu file. Tapi dia satu file berlaku untuk semua. Oke, kita kasih nama apa nih? New file navtab.php. Oke. Di navtab.php ini kita letakkan script yang ini. Ini ya. Hanya ini. Butuh diganti-ganti? Tidak. Oke, kita simpan. Nah, itu terserah lah. Itu nanti dulu lah. Udah, ini sini. Di sini ada my tabel. Kalau tabelnya ada penambah nama, berarti dia terpaksa harus di. Karena ini nama tabel dari tabel yang di view kan. Nah, jadi kalau harus disesuaikan dengan kondisi tabelnya dong. Kalau di view-nya itu nama my tabelnya itu ID-nya beda, berarti di sini juga harus diganti dong. Dalam kasus tertentu tuh, misalkan kalau dalam satu form bisa saja tabelnya ada beberapa toh. Nanti kalau programnya besar memungkinkan di sini namanya tidak boleh sama. Jadi kalau ID berarti tinggal kita lihat saja nanti. Setelah navtab apa lagi? Kita copy bagian query ini. Kita letakkan di atribut global. Di sini ya. Kita jangan kasih nama, kita kasih nama query kan. Query ini ada perubahan di include Pakai konektor ya.
Oke, kita ganti di sini kah? Terus setelah itu kita letakkan ini di atas view ya. Kita buatnya itu di form data karyawan, di user interface data, di view data karyawan. Admin view data karyawan. Nah, kita letakkan di atasnya ini. Di atas tabel nih. Di atas input. Ini untuk apa fungsinya? Bentar. Di sini jumlah data per halamannya 10. Berarti ini kita mau yang ditampilkan, jumlah halaman yang ditampilkan di layar ya. Layar awal. Kemudian ini select bintang from penyakit untuk menghitung jumlah data yang nanti kita ganti. Ini select bintang from apa? Karyawan. Menghitung jumlah record di karyawan, jumlah data per jumlah halaman, lalu awal datanya, query select bintang from karyawan order by limit. Oke. Setelah itu kita ambil bagian ini. Ini ya. Kita letakkan di while. Apakah hanya while yang diganti? Dari sini. Nomornya? Nomornya juga. Ini kita ganti, Ctrl V. For each variable data. Variable data isinya apa? Mana query-nya? Oh ini. Dia ambil data, select bintang from current order by limit. Dia menampilkan jumlah datanya awalnya berapa. Awal data. Dengan ditambah variable D. Oke. Kita pelajari masing-masing script dulu. Ini fungsinya untuk apa? Menetapkan apa? Setiap halaman tuh jumlah recordnya ada berapa. Lalu ini count di situ artinya jumlah. Dia menghitung jumlah data. Namun di sini dia ada panggil fungsi query. Query yang ada di mana? Atribut global ini. Kemudian kembali ke data karyawan. Nah, di sini dia menghitung apa? Jumlah halamannya secara keseluruhan kah? Dia mengembalikan array terus. Count jumlah datanya. Lalu di jumlah halaman? Jumlah nav tab-nya itu. Oke, lalu halaman aktif? Oke, menentukan jumlah halamannya. Lalu di awal data? Lalu data ini untuk query-nya. Setelah ini dia mengambil data dari
tabel. Sudah sampai sini? Oke, sekarang kita coba tes. Di atasnya ini tidak ada perubahan. View. Ini diganti di bagian mana lagi? Variabel, aset, ini, oh ini, konektor, kok begini, terus mana lagi? Diganti konektor, berarti di sini kita ganti memang. Ini dia punya nama. Ntar kita tes jalankan dulu. Oh, kita panggil naftabnya. Ini sudah 10 ya. Panggil naftabnya di halaman view. Mana data karyawan? Kita letakkan di mana? Sini. Di sini, ini kan tabel nih. Apa nih? Kita tanya PHP terus. Include. Keluar berapa? Terus. Keluar 3 kali, yakin? 2 kali atau 3 kali? Aset, terus di nama apa? .php. Begini. Kenapa ini kecil begini? Hah? Oh, mau pakai icon gantinya. Kalian pakai icon yang mana? Bentar. Posisinya ada di mana dulu? Di aset. Sabar, jangan dulu ini. Dia posisinya tadi di mana, Di naftab. Bagian mana yang kamu pakai? Ini ya. Nah, kita bisa pakai yang lain sesuai dengan yang sudah ada. Di CDN-nya ini kita pakai apa? Google. Ini pakai Google ya, material. Icon yang awal first dengan last tuh, Pak. Kamu pakai icon yang mana? Kadang-kadang Bootstrap itu di browser tertentu dia tidak jadi. Mana lagi? Kita pakai yang Google saja. Learn icon. Kita pakai Google. Mau pakai icon yang mana? Ini. Yang ini. Itu nanti dia munculnya apa? Awal akhir kah? Oh iya toh, mundur dulu.
Next. Lebih besar, lebih kecil aja satu atau dua. Mau saya lebih kecil satu saja atau dua, kayak rewind. Oh, mau cari yang satu. Kita pakai ini saja dulu. Ini kan sama. Try. Ini play around. Internetnya. Loading lama. Pakai ini saya. Preview, skip next. Udah ganti dengan 15. Udah kan di right ini tuh. Ini double right, disable, berarti ada dua nih. Ini dengan atasnya left ya, gue ganti ini. Kita ganti kodenya. Letakkan di mana? Sini ya. Sini juga. Oke, sekarang coba kita refresh. Seperti ini. Iya kah? Hah? Oke, berarti sudah ya. Nah, sekarang saya rapikan dulu skripnya. Saya taruh satu tempat supaya sama dengan skrip yang ada di saya. Ini. Terus mana lagi? Ini apa? Navtabnya tadi sudah saya copy kan? Lalu bagian mana lagi? Atribut global di bagian ini. Di sini kan? Terus bagian ini tadi tetap kan? Kita hanya ganti ini dalamnya. Lalu for each-nya tetap atau ganti? Tetap kayaknya. Oke, supaya saya bisa jadi seperti ini. Oke, kita coba satu lagi di bagian pasien 8 nih. Kita lihat yang banyak.
Adakah yang banyak? Misalkan ini, kita kasih batasi 5 kan? Di halaman apa nih? Data apa? Data pasien. Selanjutnya kita tinggal menuju ke admin di data user di view kah? Data pasien. Terus di bagian atas ini kita taruh yang mana? Yang ini ya. Oh, PHP-nya belum. Ini select bintang from pasien. Jumlah halamannya berapa tadi? Pasien 5 terus. Udah. Yang ini. Yang mana? Ini. Pasien. Terus kita ganti bagian yang ini ya. Ini kok. Terus mana lagi? Udah. Terus ketong panggil dia punya itu toh. Panggil laptopnya di form apa? User interface kok. Di view data pasien di bagian bawah. Ketik apa nih? Include berapa kali? Terus begini. Begitu. Terus panggil di pendaftar tadi dot begini. Tadi di data pasien kan? Oke, begitu dan seterusnya.